Hari ini saya ingin berbagi atas apa yang saya dapat terima dari Tuhan dalam pembacaan Alkitab saya hari-hari yang lalu. Saya juga memperhatikan berbagai kondisi yang ada di negara kita, ada di dunia ini. Mungkin 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, saya tidak begitu memperhatikan. Karena waktu itu saya belum berkeluarga. Saya masih bersekolah, saya masih belajar dan sebagainya. Tapi hari ini saya punya keluarga. Hari ini saya punya sesuatu yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hari ini saya punya sesuatu yang harus saya hidupi karena saya punya keluarga. Tetapi situasi di dunia ini rasanya membuat banyak orang-orang juga, ini sebenarnya apa yang terjadi? Terus bagaimana nanti kita ke depannya? Tidak tahu, saya juga tidak tahu. Tetapi hari ini saya mau bagikan bahwa firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Maka tema hari ini saya berikan judul nasihat supaya berjaga-jaga. Judul ini saya ambil dari satu judul perikop yang ada dalam Alkitab, yaitu Matius 24. Sebenarnya Matius 24 sampai Matius 25 itu memiliki judul yang khusus, yaitu adalah khotbah tentang akhir zaman. Selama ini mungkin ada orang-orang yang berpendapat bahwa iya, kita harus siap-siap karena Tuhan akan segera datang. Amin. Tuhan akan segera datang. Tapi ada satu pihak yang mungkin juga berpikir, itu khotbah sering dikhotbahkan mulai dari saya kecil sampai sekarang. Tapi tidak juga Tuhan datang. Orang bisa berbicara seperti itu. Orang bisa beropini sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang seperti ini. Saya memberikan pengantar sedikit dulu Bapak Ibu. Yang pertama, dalam Matius 24 ayat 1 sampai 2 itu mempunyai judul Bait Allah akan diruntuhkan. Matius 24 3 sampai 14 ada permulaan penderitaan. Matius 24 15 sampai 28 ada siksaan yang berat dan Mesias palsu. Matius 24 39 29 36 ada judul perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Lalu Matius 24 37 sampai 44 judul berikutnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Dan Matius 24, 45 sampai 51 memiliki judul perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Itu yang menggerakkan saya untuk mencari tahu Tuhan apa yang harus kami responi sebagai orang percaya dalam situasi yang seperti ini. Pikiran pasti terpikirkan, tetapi saya tahu bahwa Tuhan mempunyai sebuah rencana bagi orang-orang percaya yang selalu dekat kepadanya, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sekarang ini tanda-tandanya sudah terjadi Bapak Ibu. Kalau kita kutip dalam ayat 7, Matius 24 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saya hanya mengutip satu kalimat dan satu ayat itu saja. Apakah sudah terjadi? Sudah. Kita sudah mendengar ada satu bangsa melawan satu bangsa yang lain. Satu kerajaan melawan kerajaan yang lain. Ada kelaparan iya, ada gempa bumi iya. Kita merasakannya kan beberapa waktu yang lalu. Dan di negara belahan yang lain juga merasakan itu. Bahkan sampai ada yang banjir besar, angin topan dan sebagainya. Tanda-tandanya sudah ada. Nah, bagaimana sebenarnya waktu itu? Apakah waktu itu akan kita ketahui? Mari kita baca ayat yang sudah saya persiapkan dari Matius 24, ayat yang ke-37 sampai ke-39. Matius 24, 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu,
sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Oleh karena itu orang bisa beropini, itu sudah sering dikhotbahkan setiap hari. Enggak juga Tuhan datang. Memang tidak ada yang akan pernah tahu. Tetapi respon yang benar harus kita berikan pada saat kita tidak akan pernah tahu Tuhan akan datang. Betul? Ada satu ayat yang nanti akan saya bacakan dan itu adalah salah satu yang harus kita persiapkan dalam kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya untuk berjaga-jaga akan waktu yang dinubuatkan itu. Apa saja nasihat itu? Saya langsung kepada poin-poin yang harus kita persiapkan. Yang nomor satu yaitu adalah siap sedia. Siap sedia. Dalam bahasa Yunaninya hetoimos. Bahasa Inggrisnya adalah ready, standby. Standby itu artinya kita berdiri siap. Apapun yang akan terjadi di depan kita. Bapak Ibu pernah mengantri di bank, pernah mengantri di tempat-tempat pelayanan umum? Kalau sedang mengantri, Bapak Ibu berdiri, lalu ada panggilan, apakah Bapak Ibu mundur lagi, lalu menghindari panggilan itu? Tidak. Maju dan mendekati panggilan itu. Karena Bapak Ibu sudah ready, sudah siap, sudah standby. Sudah siap dipanggil kapanpun itu memanggil kita. Siap sedia itu berbicara mengenai bagaimana kita mengkhususkan hidup kita. Siap untuk dipanggil, siap untuk ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan memanggil kita, Tuhan ini saya. Siap sedia, standby. Tidak mungkin kita lagi tertidur. Tidak mungkin kita lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ready atau standby. Ayat 43 sampai 44 demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ada ayatnya dan memang tidak akan ada yang pernah tahu. Itulah intinya, esensinya bahwa kita harus siap sedia. Kapanpun Tuhan datang. Ketika tamu akan datang ke rumah kita tanpa dia memberitahu, apakah kita tahu? Tidak. Rumah kita dalam keadaan bersih atau tidak, itu kesiapan kita. Tidak bisa kita menyalahkan tamu itu datang dan kamu datang pada tempat yang salah, waktu yang salah, rumah saya belum saya bersihkan. Tidak bisa. Dia datang itu memang untuk tujuan tertentu dan memang kita harus siap bahwa rumah kita siap menyambut tamu itu. Sama, hati kita adalah rumahnya Tuhan. Kapanpun Tuhan mengetok pintu, kapanpun Tuhan mau datang, ya kita harus siap. Tuhan, saya siap karena Tuhan sudah datang. Siap sedia itu kata-kata yang sangat sederhana dan simpel dan mudah dimengerti. Betul? Saya siap, saya harus siap. Kalau hari ini kita merasa enggak siap, mari siapkan diri kita untuk siap. Mari kita berdiri di antrian supaya kita bisa dipanggil pada saat kapanpun itu memanggil kita dan kita siap. Standby, siap sedia. Itu yang pertama Bapak Ibu dan teman-teman semua, saudara-saudara semua dalam Tuhan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan selain siap sedia adalah, poin yang kedua adalah selesaikan tugasmu. Selesaikan tugasmu. Bahasa Yunani-nya adalah poio. Bahasa Indonesia yang mengalami makna yang sama adalah melakukan, menciptakan, menghasilkan. Ayat 45 sampai 46 demikianlah firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Itu yang saya maksud tadi. Kalau Tuhan datang, apa yang sedang kita lakukan? Apakah kita berusaha memperkaya diri kita? Apakah kita berusaha membangun sesuatu yang itu untuk kepentingan pribadi kita saja?
Tapi ketika Tuhan datang, kalau kita melakukan tugas yang sudah Tuhan persiapkan buat kita, alangkah bahagianya Tuhan itu. Alangkah bahagianya Tuhan itu. Dia datang dan melihat kerjamu bagus sekali. Kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan begitu matang. Sampai kepada aku datang, kamu pun masih bekerja. Melakukan tugasmu. Loh Mas, emang kita punya tugas. Mari kita buka di Efesus 2 ayat 10. Apa kata firman Tuhan di sana? Efesus 2 ayat 10. Bisa ditayangkan. Efesus 2 ayat 10, Bapak Ibu mungkin bisa juga membuka di Alkitabnya masing-masing. Kita baca bersama-sama. Ya oke, sudah terlihat ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi kita ini sebenarnya sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup melakukan tugas itu. Hidup melakukan kehendak Tuhan itu. Hidup melakukan pekerjaannya Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat itu sangat sederhana. Menggambarkan bagaimana ketika Tuhan itu datang, hambanya harus sudah siap untuk tugasnya itu dinilai. Hambanya harus sudah siap bahwa pekerjaannya sudah selesai dilakukan. Sama seperti kita saat saya berusaha untuk mendandani rumah saya memanggil pekerja di sana. Lalu saya datang, apakah pekerjaannya sudah selesai? Ya dia harus tuntas melakukan pekerjaan itu. Ada 2 poin ini saja sebenarnya yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk berjaga-jaga. Yang pertama adalah bagaimana kita siap sedia, ready, standby. Yang kedua adalah bagaimana kita menyelesaikan tugas kita yang kita dapatkan dari Tuhan. Tidak setiap kita mengetahui tugas kita. Bahkan mungkin tidak setiap kita mau mencari apa tugasnya. Itu tadi, mungkin ada orang yang sedang sibuk membangun apa yang sedang dia cita-citakan sendiri. Mimpinya, tanpa bertanya, sebenarnya apa yang Tuhan mau atas kehidupan saya. Apakah kita pernah menanyakan itu dalam doa-doa kita kepada Tuhan? Tuhan, apa mau Tuhan hari-hari ini? Apa yang Tuhan mau saya lakukan hari-hari ini? Apa yang Tuhan mau saya lakukan sebagai profesi saya yang sekarang? Itu yang harus kita mulai dalam doa-doa kita. Lalu Tuhan pasti akan membukanya. Dia kan Bapa yang tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi anaknya tanya, masa bapaknya tidak menjawab? Tidak mungkin. Kalau kita bertanya, Bapa kita pasti akan jawab, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan hari-hari ini. Nah, apa dan bagaimana kita menyelesaikan tugas kita? Saya ingin mengangkat dari sebuah kisah dari Yosua. Sangat jelas sekali, dari awal, dari pasal 1 sampai yang terakhir, Yosua itu sangat jelas, sangat menghidupi apa yang harus dia lakukan dalam menyelesaikan tugasnya. Saya mendapatkan rema dari perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel pasca kematian Musa. Musa mempunyai tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Lalu Musa mati, tugas ini diteruskan oleh Yosua. Dalam kitab Yosua, Allah dengan jelas menyatakan kemauannya kepada Yosua. Kita buka satu ayat yang pertama, Yosua 1 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sangat jelas Tuhan meminta kepada Yosua, bersiaplah sekarang, seberangi sungai ini, pergilah ke tanah yang aku janjikan itu. Yosua menerima tugas yang diberikan dan fokus benar-benar menghidupi tugas itu sampai bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Hanya itu yang dia tangkap dari Tuhan dan hanya itu juga yang dia selesaikan
Dan hanya itu juga tujuan hidupnya, yaitu menyelesaikan tugas dari Allahnya. Dalam menyelesaikan tugasnya itu, Yosua juga membangun nilai-nilai kehidupannya. Mungkin ada orang yang menerima tugas, saya juga seorang karyawan Bapak Ibu. Ketika atasan saya memberikan tugas kepada saya juga berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi mungkin juga ada orang yang ketika menerima tugas itu, hanya bilang iya saja dan tidak melakukan tugas itu pada akhirnya. Paham ya? Ada juga kan yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi Yosua membangun nilai kehidupannya itu berbeda dan lain. Dia menerimanya, tetapi dia juga membangun nilai kehidupan di situ. Yang pertama yang dia bangun nilai-nilai hidupnya adalah dia peka. Peka terhadap Allah. Bayangkan kalau dia tidak peka, ketika Allah berbicara tentang tugasnya itu, Yosua bisa saja berkata, mungkin bukan saya Tuhan. Mungkin bukan saya yang harus memimpin bangsa Israel ini. Tapi Yosua peka karena dia sudah membangun kehidupannya bersama dengan Allah. Dalam melaksanakan tugasnya, Yosua membangun nilai hidup untuk peka. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa hari ini? Tuhan mau apa dalam kehidupan saya? Lalu Tuhan memberikan tugas itu kepada Yosua. Ayat yang berikutnya, Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Oke, demikianlah firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nilai hidup yang kedua yang dibangun oleh Yosua adalah keteguhan hati. Teguh hatinya. Kalau Bapak Ibu baca dari pasal 1 sampai yang terakhir, kan macam-macam itu tingkah lakunya bangsa Israel. Yang sudah menerima mujizat, masih saja menyembah dewa-dewa yang ada di sekitar situ. Masih saja berontak. Kok penyertaan Tuhan seperti ini? Bayangkan ketika seorang yang baru saja menerima sebuah tongkat estafet kepemimpinan, dia berusaha mengajak bangsanya, tetapi bangsanya juga tingkah lakunya aneh-aneh. Yosua bisa saja menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Yosua bisa saja berubah pikirannya untuk tidak melakukan tugas itu. Tetapi Yosua membangun nilai kehidupannya supaya tetap teguh. Karena dia tahu ini tugasnya. Karena dia tahu ini masa di mana dia harus berjalan menghidupi tugasnya itu. Yosua sangat tahu bahwa Allah berkenan kepadanya ketika dia menuntaskan tugasnya. Ayat berikutnya Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5 demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Jadi nilai kehidupan yang ketiga yang Yosua bangun adalah mengajak bangsanya, mengajak kaumnya, mengajak keluarganya untuk sama-sama memelihara kekudusan dan menghargai hadirat Allah. Memang itu kerjaan seorang pemimpin yang seperti itu. Dia harus bisa mengajak orang-orang di sekitarnya. Dan Yosua tahu itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Kalau Yosua tidak paham bahwa dia sebagai pemimpin, dia nggak akan mengajak bangsanya untuk hidup kudus. Dia akan berjalan sendiri, dia dan keluarganya saja, sampai ke tanah Kanaan. Tetapi dia tahu bahwa dia pemimpin bangsa, dia tahu bahwa Allah maunya itu saja Allah maunya. Dia menghidupi tugasnya itu, melakukannya, menyelesaikannya, sampai masuk ke tanah Kanaan. Keluarganya, bangsanya juga masuk ke tanah Kanaan. 3 nilai kehidupan ini yang Yosua bangun ketika dia menyelesaikan tugasnya. Nilai-nilai kehidupan ini juga mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama mari kita peka apa maunya Tuhan. Yang kedua mari kita teguh. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Yang ketiga mari kita membangun nilai hidup, mengajak keluarga kita. Orang-orang di sekitar kita. Ini loh Tuhan Yesus. Ini loh Tuhan yang aku sembah.
Ini Tuhan yang menghidupi aku, yang menuntunku dari umur yang sekian sampai yang sekarang ini. Kalau kita membangun nilai-nilai kehidupan itu, kita menyadari tugas kita itu dan kita menyelesaikannya. Seharusnya kapanpun Tuhan Yesus datang, apakah kita bisa mengatakan Tuhan jangan datang sekarang? Tidak. Ketika Tuhan Yesus akan datang, kita bisa berkata Tuhan segeralah datang. Saya sedang melakukan tugasmu, saya sedang menyelesaikan tugasmu satu persatu yang kau berikan kepada saya. Nasihat supaya berjaga-jaga tidak hanya berbicara atas kepentingan diri kita juga, tapi bagaimana kita menyenangkan Allah kita. Karena untuk itu kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seharusnya kita tidak perlu khawatir kapanpun Tuhan mau datang. Seharusnya kita tidak perlu takut sepanjang kita siap. Sepanjang kita tuntas menyelesaikan tugasnya itu, Tuhan datanglah, segeralah datang malah. Kita ingin segera bertemu dengan Tuhan kita. Jadi dengan siap sedia dan kita menyelesaikan tugas kita, seharusnya kita siap dan menyambut kapanpun Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu, dalam proses melakukan tugasnya itu, Yosua juga mendapatkan berkat yang dia dapatkan dari Tuhan. Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apalagi yang Yosua mau kalau Tuhan sudah berkata seperti itu. Musuh ada, iya ada. Tetapi apa kata firman Tuhan? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Karena Tuhan tahu Yosua itu sangat peduli terhadap tugas yang Allah berikan buat dia. Karena Tuhan tahu Yosua tidak menganggap remeh bahwa bangsa Israel memang harus dituntun sampai ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya banyak halangan dan rintangan, tetapi Allah sendiri yang menuntun Yosua dan bangsanya. Allah sendiri tidak melalui perantara apapun. Allah sendiri yang menuntun dia. Ada satu ayat Bapak Ibu yang saya mau sampaikan yang jauh dari Yosua, tetapi ayat ini sama-sama menguatkan apa yang ingin saya sampaikan. Kita baca dalam kitab Hagai 1. Hagai 1 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saya membuat kata-kata ini yang bisa saya pahami sendiri. Kalau kita mau repot buat Tuhan, Tuhan juga mau repot buat kita. Kalau kita mau sibuk buat Tuhan, Tuhan juga bekerja sibuk buat kita. Enggak usah khawatir, situasi apapun yang menghadapi hidup kita. Kalau kita siap sedia, kalau kita tahu kita sudah tugas kita harus kita lakukan, selesaikan. Tuhan akan sertai kita. Kalau kita mau repot buat Tuhan, Tuhan juga mau repot kok buat kita. Tuhan mau rekoso buat kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah setia melayani Tuhan, setia datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, setia memperbaiki pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak perlu takut. Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan mau repot buat Bapak Ibu semua. Tinggal minta aja, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau Bapak Ibu mau repot buat Tuhan, Tuhan sudah pikirkan semuanya. Itu kata-kata yang saya buat sendiri supaya saya lebih paham apa maksud Hagai 1, 9 sampai 10 itu. Jangan sibuk ngurusin urusannya sendiri. Itu kata Tuhan. Kita berusaha mengumpulkan tapi hasilnya sedikit. Kita berusaha menyimpannya di rumah, Tuhan mengembuskannya.
karena kita sibuk dan kita membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Yosua tahu bahwa tugasnya hanya mengantar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Dia tahu itu menyenangkan hati Tuhannya. Nah, kalau kita sudah bisa menyenangkan hati Tuhannya, kapanpun Tuhan datang kan kita nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Kapanpun Tuhan datang silakan. Karena hidup saya sudah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang mau kita bangun. Nilai-nilai kehidupan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Siap sedia menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan kita hari-hari ini, Tuhan mau apa dari kehidupan saya? Kalau satu hari Bapak Ibu belum menerima itu, tanya lagi. Pasti Tuhan akan jawab. Dia Bapa yang mengerti yang terbaik buat anaknya. Dia juga akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Tidak perlu takut Bapak Ibu walaupun dunia sedang bergelora. Mari kita berjaga-jaga saja. Siap sedia ketika kesempatan itu datang. Dan tuntaskan tugas yang diberikan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. Amin. Gak perlu takut. Saya juga kepikiran sama. Bagaimana nanti, tapi Tuhan kasih firman Tuhan ini. Gak perlu takut Satria. Asal kamu siap. Asal kamu lakukan tugasmu. Nah itu yang harus saya bangun dalam kehidupan saya. Nilai kehidupan yang harus saya bangun. Tidak perlu takut Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang sepantaran dengan saya juga, yang sedang berkeluarga juga. Tidak perlu takut, asal kita siap sedia, asal kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau repot buat kita. Tuhan akan menuntun kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita mau repot buat Tuhan. Tuhan mau pikirkan semuanya buat kita. Amin.